kita lanjutkan untuk pembahasan materi. Kali ini kita sampai pada materi yang kedua, yaitu perpindahan dan jarak. Ya, perpindahan dan jarak. Nah, kita tahu bahwa dua besaran fisis ini, yaitu perpindahan dan jarak, ini hampir dikatakan tidak ada, ya hampir dikatakan tidak ada bedanya gitu ya. Karena dua-duanya kalau kita lihat dari segi satuan, ya dari segi satuan. Jadi untuk perpindahan itu punya satuan meter, oke ya, perpindahan itu satuannya meter. Sementara jarak, nah dia juga punya satuan meter, sama, ya satuannya sama. Nah dari sini sebenarnya apa bedanya antara jarak dan perpindahan? Ya gitu. Nah, mari kita coba lihat. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan saya punya garis lintasan ini ya, oke, saya punya garis. Nah, saya beri tanda panah ke arah sana gitu. Nah itu. Kemudian ini misalkan perjalanan si Ali itu ya, ini perjalanan si Ali berangkat dari sebuah titik, ya dari sebuah titik. Nah, ini menempuh jarak tertentu, kemudian dari arah situ kemudian dia belok, dia belok ke sana. Nah gitu. Nah berikutnya, ternyata balik, dia balik lagi ke sana. Nah gitu, dia balik ke sana. Nah dari situ dia ke situ. Nah, misalkan seperti ini. Kalau di sini kita beri nama ya, kita beri nama titik keberangkatan Ali tadi dengan O gitu ya. Ini O, titik O. Kemudian di sini Ali berhenti di suatu tempat gitu ya. Titik tempat itu kita beri nama titik A. Nah itu titik A. Nah setelah beberapa saat dia berhenti, kemudian dia lanjutkan perjalanan ke arah sana. Titik itu ujungnya kita beri nama titik B. Tuh. Lalu lanjut perjalanan ke titik C dan sampailah dia di titik D. Nah gitu, sampailah dia di titik D. Nah dari situ sebenarnya ada dua besaran fisis ini ya, ada dua besaran fisis yang bisa dicari dari rute perjalanannya Ali tadi gitu. Kalau di sini kita misalkan OA ya, OA perjalanannya dia tempuh selama berapa ya, jaraknya dulu aja ya. Misalkan ini kita tulis 10, nah itu 10 meter. Nah 10 meter gitu. Nah berikutnya dia menempuh perjalanan lagi 15, nah gitu, 15 meter gitu. Kemudian saya dari B ke C ya, dari B ke C ini 10 meter. Nah gitu. Nah kemudian dari C ke D misalkan di sini 5 meter. Nah gitu. Nah dari sini yang pertama kita bisa lihat perjalanan dari O menuju A ya, yang kita tulis sebagai X saja gitu ya, X. Nah X OA ya, OA ini menempuh jarak 10 meter ya, 10 meter. Oke, dari AB, dari A menuju B ini berapa? 15 meter. Nah ditambah dari B menuju C 10 meter. Nah dari C menuju D 5 meter. Nah di sini jumlah totalnya berapa? Ya dari sini ini 20 ya, 20 berarti totalnya ini 30, berarti 40 ya. Ya betul ya, 40 ya. Oke, berarti ini totalnya adalah 40 meter. Nah 40 meter ini apa gitu, perpindahan ataukah jarak? Nah
Kalau kita menghitung mulai dari semua rute perjalanan ini, mulai ini sana, nah itu sampai berakhir di titik itu, maka ini kita sebut sebagai jarak. Ya, jarak. Nah, jarak ini merupakan besaran skalar. Ya, skalar. Oke. Skalar. Kenapa dikatakan sebagai besaran skalar? Ya, karena nilai yang diperoleh dari perhitungan ini ya jumlah selama rute perjalanan ini dia tanpa memperhitungkan arah gitu. Tanpa memperhitungkan arah ketika selama perjalanan. Sehingga dia dikatakan sebagai besaran skalar. Artinya apa? Berarti hanya bergantung pada nilai. Ya, bergantung pada nilai saja. Gitu. Bergantung pada nilai saja. Nah, jadi ini kita namakan sebagai jarak. Nah, kemudian apa itu perpindahan? Itu. Kalau perpindahan artinya dia pada saat dia berangkat dan di mana titik akhir perjalanan itu ditarik garis, nah gitu, ditarik garis lurus. Garisnya mulai dari dia berangkat sampai akhir perjalanannya. Nah, ini. Ya, inilah yang dinamakan sebagai perpindahan. Itu. Jadi, inilah yang disebut sebagai perpindahan. Nah, ini yang dinamakan perpindahan. Ya, sama lambangnya juga X gitu. Lambangnya juga X. Ya, tapi di sini masuk kategori besaran vektor. Nah, gitu, masuk besaran vektor. Kenapa vektor? Selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Nah, gitu, nilai dan arah. Gitu. Nah, sehingga dari sini berapa perpindahannya? Tuh. Berapa perpindahannya? Nah, ini ya nanti dicari berapa di sini dengan metode-metode yang sudah ada, maka akan ketemu berapa di sini perpindahannya. Nah, perpindahan dihitung dari mulai dia berangkat sampai dia di akhir perjalanan itu. Itu. Ya. Jadi dibedakan sekarang apa bedanya antara jarak dan perpindahan. Gitu. Nah, itu Adik-adik untuk pengertian dari perpindahan dan jarak. Selamat belajar bersama TSC, maju terus dan tetap semangat.